Dibandingkan pekerjaan lu yang sekarang digantikan oleh AI, mendingan lu ganti pekerjaan lu. Yes, ganti jadi pekerjaan yang cuma lu doang yang bisa deskripsikan. Lu nggak salah denger, cuma lu doang. Yang artinya pekerjaan tersebut datang dari lu punya skill. Dan lu nggak butuh tim, cukup lu sendiri aja bisa. Dan sebelum lu meremehkan kayak apa sih satu orang bisa apa sih bro di zaman sekarang, gue mau kasih tahu tren ini sudah sampai menciptakan orang bisa menghasilkan 1,8 billion US dollar. Yep, lu gak usah denger billion guys, triliunan. Satu orang top perusahaannya, one person company. Dan kalau misalkan kalian di sini udah sering nontonin Agus Theo Halim, kalian tahu kan ya tren ini kan udah lama, tapi industri makin bertumbuh dan makin eksponensial karena ada yang namanya AI. Semua itu teramplifikasikan. Dan gue udah lihat ini real time. Kerjaan yang dulu tuh butuh 10 orang, mendadak satu orang tuh bisa. Buat kalian yang berasa ini mustahil, pasti rasa skeptis kan sangat tinggi kan sekarang kan. Kita sama-sama ngobrolin fundamentalnya dahulu ya. Zaman dulu kalau misalkan lu mau punya banyak kesempatan, pengen punya kekayaan, pengen punya produktivitas yang luar biasa, lu butuh apa sih? Butuh banyak orang kan. Banyak orang berarti butuh waktu. Butuh waktu berarti butuh meeting, butuh koordinasi. Alhasil ini semua butuh yang namanya modal gede. Belum akhirnya kebanyakan orang ini bikin sesuatu yang namanya tuh hierarki perusahaan. Ada yang namanya staff, ada yang supervisor, ada manager lah, ada director lah. Dan fungsi layer-layer ini untuk koordinasi, untuk memastikan kerjaannya tuh selesai. Untuk bisa mendapatkan yang namanya tuh output. Jadi di zaman dahulu, kalau misalnya lu mau banyak output, artinya lu butuh banyak orang. Apa perasaan kalian kalau misalnya ternyata more people equals more output? Itu tuh udah gak relevan lagi di zaman sekarang. Nggak ada lagi tuh namanya kolega, namanya karyawan tuh udah kagak relevan. Sekarang namanya tuh agent. Suatu algoritma yang bisa bikin script sendiri, bisa nge-code, bisa desain, bisa analisa, bisa bikin rangkuman yang luar biasa. Dan abis itu sekarang udah bisa eksekusi, udah bisa ngambil aksi. Dan gue pernah demoin salah satu tools AI yang menurut gue sangat-sangat overpowered banget, bener OP banget nih di tools. Di video gue sebelumnya, kalian bisa cek dulu di video tersebut, karena mungkin banyak dari kalian merasa kayak emang AI itu bisa apa bro, ya kan? Tapi coba deh, kalian perhatiin bentar aja gitu ya di video tersebut, dan gue yakin mayoritas dari kalian mind blown. Prompt simple aja, kagak ada tuh prompt engineeringnya kayak yang sebelum-sebelumnya. Buat kalian tahu seberapa powerfulnya si Claude AI ini. Oke, seperti yang kalian di sini bisa lihat ya guys ya, langsung keluar appsnya Habit 30, build life changing habits in 30 days, one day at a time, one habit at a time, track daily, build streaks, level up. Nah buat yang kagak mind blown, pasti kalian berpikir bahwa bro ini mah cuma alat doang bro, nggak ada fungsinya. Kita punya alat tapi kagak tahu harus ngapain, dan belum kompetisi ya bro, dan belum harganya. Dan gue coba pengen bahas satu-satu dahulu. Gue pengen memperkenalkan kalian dengan dua kata ini, efektif dan efisien. Jelasnya kalian butuh ngerti gimana cara bikin kerjaan kalian efektif dahulu, baru bisa efisien. AI kagak bakal ada gunanya kalau misalnya kalian kagak tahu apa arti kata efektif. Begitu kalian bisa mendapatkan hasil yang efektif, barulah AI itu bisa mengamplifikasikan kalian punya efisiensi. Jadi gue setuju kalau misalnya kalian kagak tahu gimana cara bikin kerjaan kalian efektif, percuma ini semua. Dua, karena ini tools ini available semuanya, berarti kan makin banyak kompetisinya. Lu harus ngerti, kebanyakan orang itu males guys. Kalau misalkan emang semua orang tuh bisa ngelakuin apa yang ngelakuin dan akhirnya ngelakuin, kenapa mereka ngelakuin? Baik lagi, males. Seperti yang gue pernah bahas di diagram ini. Kebanyakan orang itu bukan lu punya kompetitor, kebanyakan itu nggak mau ngelakuin. Dan yang bener-bener kompetitor lu, sebenarnya bukan kompetitor lu. Itu adalah yang namanya alternatif. Lu berdua lagi sama-sama bikin industri maju. So jangan nganggap itu kompetitor. Dan terakhir, terhadap mahal segala macem. Lu tahu ada sekian banyak perusahaan AI di dunia ini? Apa sih yang mereka mau lakuin? Memastikan harganya makin lama makin murah. Dan lu gak salah denger, di zaman dahulu suatu aktivitas yang dilakukan bisa mengeluarkan output itu makin lama makin mahal kan ya. Di zaman sekarang aktivitas tersebut makin lama makin murah. Dan itu artinya adalah kesempatan ini bisa datang ke siapapun yang mempunyai akses ke dunia maya ini. Dan gue yakin masih ada yang stuck nih. Sekarang lu punya skeptic matters, lu masih ada di pertengahan nih, kayaknya enggak bro, gue masih belum bisa trust bro. Kalau misalkan semua orang beneran bisa ini, then what? Apa yang bikin beda? Berarti kan ini semua komoditas. Yang bisa bikin beda adalah lu punya direction, lu punya taste yang kagak bisa ditiru sama siapapun. Dan sekarang gue pengen bantu kalian untuk coba pikirin apa yang kalian bisa lakukan dengan
tools secanggih ini. Karena memang secara fakta semakin lama semakin mudah untuk kalian bikin perusahaan kalian sendiri tanpa karyawan dan hasilnya bisa kalian raup semuanya ke kantongnya kalian. Pertama, lu harus ngerti banget. Nggak ada lagi tuh namanya niche-nichean. Lu pasti mikir kan kayak dunia maya ini gue harus pick my niche dong ya. Gue edukator apa gue entertainer? Nggak guys. Niche itu adalah diri lu sendiri. Gak ada yang bisa ngegantiin lu. Karena baik lagi ke awal video yang gue bilang apa? Lu punya skill yang akan melahirkan lu punya pekerjaan. Keterampilan tersebut yang gue pernah bahas, apa yang lu punya sapi, apa yang lu punya sepeda, apa yang lu punya kelapa. Dan beberapa contohnya pernah gue share di video-video gue sebelumnya. Nah dari semua lu punya keterampilan ini, yang gue bilang sapi sambil naik sepeda sambil minum kelapa, lu harus pikirin apa ya kira-kira hasil yang bisa terjadi kalau misalkan orang-orang tersebut ngikutin kalian. Apa tuh masalah yang dipecahkan? Masih bingung kayak, bro gue bingung bro, kayak apa sih sapi sepedanya kelapanya gue gitu. Coba deh kalian buka preferred AI-nya kalian. Kalau misalkan gue per video hari ini jelasnya gue mendingan Claude, gue bakal nanya Claude, gue bakal nge-prom, gue pengen bikin one person company di Indonesia. Gue butuh lu nanya gue sedetail mungkin untuk gue bisa tahu apa keterampilan gue yang bisa coba gue kaitkan ke masalah yang banyak orang itu punya tapi belum tahu cara menyelesaikannya. Lu boleh nanya gue sedetail mungkin sampai akhirnya lu bisa makin optimal jawabannya. Tanya itu, enter. Nah begitu kalian udah dapet, kalian harus bikin yang namanya itu brand values. Branding lah ngomong simpelnya. Suatu janji yang kalian buat dengan calon konsumennya kalian. Dimana kalau misalnya konsumen tersebut mengikuti kalian punya petunjuk dengan mengkonsumsi kalian punya produk, akan bisa mendapatkan apa. Nah kata kunci ini sangat penting. Dan begitu kalian udah tahu, coba ngambil secara makro, lihat goalnya kalian tuh mau apa dalam industri ini. Dan menuju goal tersebut, kalian coba pakai topi saintisnya kalian, topi ilmuwannya kalian. Udah dapat goalnya, coba breakdown satu-satu goalnya menjadi suatu komponen yang kecil. Nah begitu komponen-komponen kecilnya udah ada, ini baru seru nih. Kalian bisa memakai AI untuk bisa mengotomatisasi ini semua. Nah di sini adalah kemampuan promptingnya kalian. Jelasnya video ini nggak bisa lebih detail ngomongin prompting, tapi kalau misalnya kalian pengen tahu jelasnya tinggal ke video gue sebelumnya. Dimana kalau misalnya kalian berasa kalian punya prompt itu hasilnya sangat generik, kalian harus tahu gimana caranya nge-prompt si AI tersebut untuk hasilnya semakin spesifik. Like manusia aja guys. Nah udah dapat nih otomatisasinya segala macam, kalian masuklah go to market strateginya kalian. Coba mulai bikin konten, ngobrol sama calon customer kalian. Kalian tuh sekarang tuh lagi ada di fase namanya gathering information stage. Di sini gue pengen coba post dikit karena orang dengar kata konten gitu kan, kata media sosial kayak takut gitu. Aduh bro, gue kan belum pernah bikin konten nih, malu segala macam gitu. Kayak banyak banget lah dinamikanya kan ya. Baik lagi, kalau misalnya lo bisa menggunakan AI seperti yang kalian bisa lihat di layar ini semua guys AI guys, nggak ada campur tangan desainer sama sekali. Dan gue yakin kalian bisa setuju dimana ini sangat proper untuk menjadi suatu konten yang kalian post di media sosial. Nah di gathering information stage ini lo harus bisa bedain yang namanya signal sama noise. Signal itu adalah suatu yang lo pengen double down, lo kerjain tuh. Kalau misalnya noise itu banyak orang minta-minta lu hal-hal tersebut, tapi bisa jadi itu tuh nggak gerakin lu punya bisnis. Gue selalu bilang ke orang adalah selalu fokus ke painkiller dibandingkan vitamin. Tanpa mengurangi rasa hormat gue ke semua orang yang ada di industri kesehatan, tapi pada umumnya orang kalau misalkan ditanya cara lebih sehat itu pasti lebih prefer langsung cepet aja. Gue ngambil sehat langsung dibandingkan gue harus ngambil tapi harus konsisten dan hasilnya itu nggak langsung kelihatan. Pasti prefer yang namanya painkiller dibandingkan vitamin. Nah begitu lu udah bisa identifikasi apa lu punya painkiller, lu harus bisa mengefisiensikan semua pekerjaannya lu. Karena di zaman AI yang namanya faster, better, cheaper itu beneran bisa menang guys. Lu nggak bisa lagi ngambil keputusan terlalu lama karena konsumen lu bisa kabur. Jadi lu punya kejelasan produk, lu punya responsiveness, lu punya kecepatan untuk fulfill, lu punya deliverables, itu ngaruh semuanya. Dan begitu lu udah bisa deliver, pastiin lu dokumentasin itu semua. Fungsinya apa? Fungsinya adalah proof. Karena di dunia maya ini butuh yang namanya social proof. Kalau misalkan tanpa ada social proof, lu cuma self-proclaim. Lu butuh jadiin diri lu dari self-proclaim jadi community proclaim. Orang-orang di komunitas lu yang sudah melakukan hal-hal yang lu minta mereka lakukan dan akhirnya berhasil. Kumpulin itu semua, dokumentasin itu semua untuk jadi yang namanya social proof. Dan jangan sampai karena lu udah menggunakan AI semua, lu berasa, oh ya udah berarti nggak butuh manusia ya kan? Jangan sampai kayak gitu guys. Karena lu harus tahu, at the end of the day, orang tuh beli
karena lu, bukan karena AI-nya. AI itu hanya bisa mengefisiensikan. Yang bisa bikin efektif adalah diri lu. Jadi human touch-nya harus selalu ada. Sentuhan manusianya harus selalu lu perhatiin. So, buat kalian yang di sini masih agak bingung, coba gue kasih cheat sheet yang cepet aja buat kalian tahu step by step untuk bikin kalian punya one person company. Pertama, lu harus tahu what to build-nya, dimana lu harus kejar masalah, cari masalah. Ini mungkin paling agak asing untuk kita semua karena pas kecil kita bilang jangan cari masalah, tapi pas gede malah disuruh cari masalah. Dan buat lu yang masih belum tahu, prompt. Lalu lu jahit ke lu punya solusi. Penawaran lu seperti apa bentuknya? Bikin website-nya, one page offer-nya. Lalu lu harus bikin lu punya funneling lewat media sosial. Terserah lu mau pilih manapun itu juga terserah. Mau thread lah, mau Instagram, mau Facebook, mau TikTok, apapun. Gue punya rekomendasi karena sekarang sudah ada AI dan bisa otomatisasi ini semua. Gue bilang semuanya. Lihat media sosial itu bukan sebagai media sosial, lihat itu sebagai distribusi. Lalu lu harus bisa bikin proses onboardingnya, layaknya lu nonton video ini dari skeptis menjadi trust. Lu harus bisa bikin suatu onboarding proses orang-orang itu dari yang skeptis jadi akhirnya percaya sama lu. Dan abis itu lu harus punya proses fulfillment-nya di mana orang sudah mengkonsumsi produk lu dan merasakan value, nilai tambah yang datang dari lu punya produk. Dan terakhir jelasnya melakukan aksi guys. Karena ada kontranya ya dari AI ini ya, atau lebih tepatnya bahayanya dari AI adalah lu tuh udah nge-prompting gila-gilaan gitu kan, udah keren banget semuanya segala macem. Akhirnya memberikan lu illusion of progress. Lu tuh cuma masturbasi mental lu doang. Dimana lu pikir lu udah bekerja padahal lu baru prompting doang. Lu masih butuh mengerjakan hal-hal yang human butuh kerjain. Baik lagi, taste, direction, information gathering. Lu harus tahu mana yang noise, mana yang signal. So please stop bacot sekarang juga. Lu mau komentarin hal-hal negatif di kolom komentar silahkan. Tapi begitu udah selesai nonton video ini, gue harap kalian bener-bener langsung lakuin aksi yang konkret. Cari masalah, bikin brand, bikin offer di website yang namanya alienka.id. Seriusan guys, ini yang kalian lihat dari layarnya kalian, itu pure AI guys. One shot prompt. Lalu proses ini lu harus bisa otomatisasi semua dengan AI. Supervisi ini semua proses, dan gue yakin lu bisa mengganti pekerjaan lu yang sekarang ya lu takut digantikan dengan AI dengan pekerjaan ini. Yang hasilnya bisa di luar dugaannya lu. Gak ada lagi guys, gak ada alasan. Kalian bisa langsung bikin perusahaannya kalian. Mau itu jasa, dimana kalian itu bisa bikin suatu agency yang dulu itu mungkin butuh 10 orang kalau misalnya kalian dapat 5 klien gitu kan ya. Dan tapi sekarang enggak, lu cukup bikin otomatisasi semuanya dari research and development, proposal, setup kalender, Google Meet, quotation, semua itu bisa pakai AI. Yang dulu tuh butuh mungkin 5-10 orang untuk onboarding satu klien toh, sekarang kalian sendiri udah bisa onboarding bahkan fulfill klien punya permintaan. Jadi menurut gue peluangnya sangat gede banget di industri jasa. Tapi dalam konteks consumer goods, mau itu produk fisik, mau itu produk digital, menurut gue juga sama. Lu bisa bikin landing page yang benar-benar spesifik ke lu punya niche, yang lu ngerti gimana cara ngejual outcome-nya, yang lu ngerti gimana caranya lu bisa kejar masalah, dan abis itu orang bisa dapat painkillernya. Menurut gua ini sangat benar-benar mudah banget dimonetisasinya. So next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen gue lebih detail lagi? Kayak Gus, gue pengen dong lu itu coba bawa gue step by step bikin suatu bisnis dari nol, modal prompting tok sampai beneran jadi. Mau itu produk fisik, mau itu produk digital. Apakah itu sesuatu yang menurut kalian menarik untuk step by step tutorialnya? Atau kalian justru pengen langsung studi kasus aja? Kayak Gus, coba bahas beberapa studi kasus yang lu tahu sudah menggunakan Claude AI ini dan menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran per bulannya. Mana tuh menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.